Ning, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera juga untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk acara Sertijab hari ini. Aku kok lali. Terima kasih sudah datang. Nah, hari ini kan susunan acara. Ya, teman-teman, mohon maaf ya, susunan acaranya sempat hilang. Jadi hari ini dari kepengurusan yang ketiga, Cak Saiful akan menyerahkan jabatannya kepada pimpinan baru. Nah, susunan acara kali ini itu ada pembukaan, terus sambutan dari pembina. Mungkin nanti ganti Pak Yudi, Cak Yudi, nggih. Ini anu Neng. Itu kan sudah dirubah itu randonnya. Cek di Astaga, ya Allah, maaf ya. Oh ya. Nggih. Nah, setelah ini rundown acaranya saya bacakan dulu ya, biar apa itu teman-teman juga tahu. Setelah ini akan ada sambutan dari Nenggalu selaku dari Ketua Pemilu SAC tahun ini. Kemudian ada sambutan dari Ketua Demisioner Cak Saiful dan prosesi Sertijab. Terus dilanjutkan lagi dengan sambutan ketua kita yang baru. Dan pengumuman, siapa saja sih yang akan jadi pengurus yang baru tahun ini. Kemudian ada sambutan dari pembina, dilanjutkan dari pesan ketua pertama dari SAC, dilanjutkan ketua kedua dan ketua selanjutnya. Nah, yang paling ditunggu-tunggu nih, pengumuman event astronomi spektakuler di 2021 apa saja. Itu dari Cak Dana, dan nanti ditutup dengan doa dari Cak Yip. Baik, kalau gitu langsung saja ke rundown berikutnya, yaitu sambutan dari Neng Galuh. Silakan Neng Galuh. Terima kasih Neng Ainur. Waduh, ini sambutan gimana ya? Mungkin penyampaian saja selaku ketua EKPU, elektronik KPU online gitu kan. Nah, awalnya proses awal itu jaring pendapat dari para pembina dan sesepuh SAC. Kira-kira ke depannya ini SAC itu siapa yang jadi presidennya gitu. Dicari, dipilih-pilih, melakukan screening kandidat, dan akhirnya muncul nama Cak Catur dan Cak Dana. Saya sampaikan ulang background dari kedua cacak-cacak berikut ini ya. Cak Arga, mahasiswa dari Teknik Elektro UNESA. Dulu juga pernah ikut bareng saya di pelatihan NASE. Ini ada Cak Yudianto. Pelatihan NASE juga sebagai koordinator divisi di kepemimpinan Cak Saiful, divisi Astronomy Tools Development, dan juga aktif di seluruh kegiatan SAC lainnya. Senjatanya ini ada 2 teleskop refraktor dan perangkat astronomi lain. Kemudian ada Cak Dana. Cak Dana ini mahasiswa ilmu sejarah dari UNER, pernah menjabat sebagai wakil ketua 2 dari HIPAS, Himpunan Pelajar Astronomi Surabaya. Kemudian juga sekarang jadi delegasi SAC untuk vokalis Jatim. Dan aktif juga di kegiatan SAC maupun kepanitiaan di luar SAC, maksudnya dalam lingkup astronomi.
Sementara itu untuk senjata, teleskop handmade, dan beberapa piranti-piranti lainnya. Kemudian dari hasil pemilu yang sudah berlangsung, total partisipan 32 dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 22 orang dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 10 orang. Waktu pemilu selama 2 hari dan didapatkan dari hasil pemilu tersebut untuk Cak Arga mendapatkan 21 suara dan Cak Dana sebanyak 11 suara. Dan setelah itu diucapkan selamat kepada Cak Arga yang sudah terpilih menjadi ketua SAC yang keempat. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Juga kalau asas pemilu kan biasanya jujur berjurdil gitu kan ya, berhubung ini TPS-nya online, jadi dari hasil rekapan KPU itu ada 2 saksi sebagai juga perwakilan dari 2 kandidat, ada SIP dan itu untuk melihat siapa aja yang ikut dalam pemilu gitu, validasi gitu, nggak cuma satu dari ketua KPU-nya aja gitu. Oke, demikian dari saya. Saya kembalikan ke Ning Ainur. Terima kasih. Terima kasih ya Neng Galuh untuk gambarannya selama ribet-ribetnya waktu pemilihan ya. Dan itu lumayan pengalaman juga sih untuk saat ini yang online-online. Selanjutnya untuk Ketua Komisioner kita, Cak Saiful, silakan sambutannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Pembina SAC, Cak Yudi Yakto, Cak Yudi Supriyadi, Cak Hamam yang masih dalam perjalanan, pada teman-teman pengurus 2017-2020 yang saya banggakan, juga kepada Ketua terpilih Cak Arga dan Wakil Ketua Cak Dana yang kami hormati, juga teman-teman anggota SAC dimanapun jenengan berada, semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi lancar semua yang dikerjakan, tidak ada halangan yang merintangi apa yang jenengan harapkan di masa ini kan masih tahun baru ya, 2021 ini, semoga semakin baik, semoga semakin sukses. Amin. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dari Ning Ainur. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan sertijab yang tidak seperti biasanya. Mungkin di masa-masa yang lalu itu kita bisa ngumpul bersama, bisa makan bersama, bisa ya sampai ada yang ketiduran gitu. Ya karena di masa pandemi ini mari kita sikapi, kita ikuti arahan dari para ahli, karena tentu kita tidak bisa melakukan sesuatu tanpa arahan para ahli terkait gitu ya. Mari kita dukung pemerintah untuk memerangi COVID-19, ditahan dulu untuk jalan-jalannya dan sebagainya. Oke, saya tidak banyak-banyak bicara, yang jelas saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pengurus SAC 2017-2020. Kami aturkan terima kasih atas bantuan jenengan semua. Tidak ada yang bisa kami berikan kecuali doa, semoga ilmu kita semakin lama semakin bermanfaat bagi orang lain dan bagi masyarakat. Mudah-mudahan juga semua diberi kelancaran dalam berkegiatan di aktivitasnya masing-masing. Sekali lagi kami aturkan terima kasih.
Sekaligus saya pribadi mohon maaf selaku ketua bila selama menahkodai SAC ada kekhilafan, ada kesalahan. Saya juga mewakili teman-teman pengurus. Kami minta maaf kepada seluruh anggota SAC bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Untuk selanjutnya, tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada para pembina, para pendiri Surabaya Astronomy Club yang terus memberikan arahan, memberikan wejangan-wejangan. Kami aturkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangannya. Selanjutnya, kami ucapkan selamat untuk Cak Arga dan Cak Dana dalam kepengurusan selanjutnya. Mudah-mudahan SAC semakin jaya. Amin. Di darat, di laut, dan di udara. Mungkin ada sedar unek-unek mungkin selama selama pengalamannya sebelumnya dan tantangan yang akan datang ini kayaknya kita perlu menguatkan kembali di kaderisasi karena anggota-anggota kita sudah menyebar ke seluruh daerah. Terus yang berikutnya adalah PR kita adalah bagaimana melaksanakan tetap melaksanakan kegiatan di masa pandemi, dan tentunya yang tak kalah pentingnya adalah penguatan kembali di medsos SAC. 3 hal itu yang menurut saya penting untuk dikuatkan kembali, kaderisasi dan kegiatan di masa pandemi serta penguatan SAC di media sosialnya. Karena Facebook SAC itu ternyata isinya banyak dari orang luar negeri, orang bule-bule, juga kadang ada yang jualan ini, jualan itu. Mungkin karena kurang disapa mungkin. Tapi ya nggak tahu juga karena kita kan mengikuti aja tren teknologi yang sedang digunakan. Nah, nanti kita pasrahkan semua itu kepada Cak Arga dan Cak Dana bagaimana mengaturnya. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Akhir kata saya tutup dengan pantun. Es gudir, kacang sinom, aqua dingin-dingin. Itu artinya harapan jaya. Kalau biasa naik bisa itu akan ketemu itu ya, harapan jaya. Nggih, ngoten mawon. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acaranya prosesi sertijab. Ini Dari bicara Cak salaman ini. Sama. Salaman aja. Nanti dijawab saya terima gitu ya Cak Arga ya. Saya terima nikahnya gitu. Nggih. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini tepat pukul 7.35 tanggal 17 Januari 2021 kami pasrahkan Surabaya Astronomy Club kepada HOKG keempat dari SAC, yaitu Cak Arga Catur Pamungkas. Iya. Pundi Cak Arga, salamane nanti iki. Nggih ngoten mawon, bismillah, mudah-mudahan diberi kelancaran. Terima kasih Ning. Ndi isane ono salaman nih, salaman mbek tangan dhewe. Nah. Suwun-suwun, Cak. Aja ditarik tanganku, Cak. Nggih. Gak kayak biasane anjene. Iya. Loh, Cak Arga. Ayo. Loh, Cak Arga, salaman Cak iki, Cak. Loh, tanganku salaman. Ini tangan sampean, Cak. Yang teman-teman mohon doanya Cak Arga sedang sakit ini, mudah-mudahan lekas sembuh. Amin. Mana Cak Arga?
Ning Ainur monggo lanjut. Oke, selanjutnya sambutan dari Ketua SAC 2021 sampai 2024. Dan pengumuman nama pengurus baru. Silakan Cak Arga. Nggih, matur nuwun. Halo, halo. Halo, diterima. Oke, matur nuwun. Niki langsung mawon nggih. Napa? Susunan pengurus SAC 2021-2024. Iki anggota kehormatan sampun tertera wonten Prof. Dr. Thomas Jamaluddin MSc, Pak Dian Yudha Risdianto STMT, Prof. Dr. Bambang Setiadi, Pak Emmanuel Sungging MSI, Pak Anies Triantoro SSI, dan Dr. Alis Haji Muto Arkanuddin, Muhammad Maklufin Subdibyo SP, Afifah Yamani MSc, Stefanus Kanugroho PhD, Dewan Pembina wonten Cak Yudi Supriyadi, Cak Fauzan Marjana, Cak Sulaksono, Cak Yudiakto Pramudia PhD, Cak Soim Fai Hirohim, Cak Hamam Ning Niza. Niki Ketua Arga Jatur Wangkas, Wakil Ketua Muhammad Rizky Pradana, Sekretaris Muhammad Thoyib Ahmad Salim, Cak Thoyib niki tetep bendaharane tetep ning Ainur. Pendidikan divisinya mungkin yang diumumkan hanya koordinatornya dulu. Untuk anggotanya akan menyusul. Yang pertama ada Ning Siti Alfa Nurhayati AMA PJ di divisi pendidikan. Di divisi observasi dan astrofotografi ada Cak Jo. Di divisi falakia tetap diisi Cak Yafi. Di divisi instrumentasi diisi oleh Cak Hadi. Dan di divisi media dan kewirausahaan diisi oleh Cak Iwang. Mungkin sudah cukup itu saja susunan pengurus SAC 2021-2024. Untuk anggota divisi yang lain akan diumumkan menyusul. Ya, matur nuwun. Sami-sami Cak Arga. Selanjutnya ada sambutan dari pembina Cak Yudiakto, Cak dosen. Loh, mana tadi? Itu. Silakan Cak dosen. Keselip nang koran. Pindah fotonya. Lu enggak Cak Yudi dulu dah, Yudi Supriyadi dulu. Nggih. Nanti itu. Oh gitu. Pesan ketua pertama dong, Cak. Sekarang Cak dosen dulu. Silakan sambutan pembinanya. Oke, terima Silakan, kasih. Cak. Oke. Untuk semuanya baca koran dulu. Oke. Udah ya. Pernah dapat pengakuan resmi. Wah. Iya. Wes. Nemu aku korannya. Oke. Enak bisa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam semuanya ya ini ya, meskipun ya nggak ada yang tempat lain, kayaknya Galuh di belahan bumi utara itu. Ini ada auroranya. Aku ning Madak. Oke, saya semua ya untuk pandemi ini, jadi memang serah terimanya tadi memang virtual gitu kan. Oke.
Jadi ini sudah berapa orang ini, harusnya kalau ketemu udah dibubarin. Satgas. Nah iya, semuanya ini udah orang ini, kerumunan. Baik, yang saya hormati ya Cak Yudi Supriyadi ya, dan semuanya teman-teman dari yang siapa jenis ketuanya yang sudah sebelumnya ya ada Cak Yudi Supriyadi, Cak Ibul Cak Ham belum menemukan jalannya untuk ke sini. Kemudian yang Pak Sekjen ya, Pak Toyib, atau juga mewakili Presiden Vokalis juga mungkin, dan Ketua KPU-nya mungkin ya, Neng Galuh. Untuk semuanya teman-teman, ya Cak Joshua, Neng Siti, semuanya banyak banget ya di sini. Maaf kalau nggak persatu-persatu karena kelamaan nantinya. Terima kasih dan selamat. Oke, terima kasih, saya apresiasi tadi sudah banyak berpantun di grup. Terima kasih untuk yang kepengurusan 2017-2020 dan untuk yang 2021 sampai 2024 ya. Semoga lancar, sukses dan penuh inovasi. Yang beberapa hal yang saya ungkapkan ya memang yang pertama mungkin ya tentang tadi udah bagus tadi kan tentang apa strukturnya. Memang organisasi ya, satu organisasi 1A itu memang tadi regenerasi, dan alhamdulillah regenerasinya sudah ada. Jadi ada sampai saat ini ya, sejak berdirinya 2006 sampai tahun 2021 ini sudah ada 4 apa tadi sebenarnya Hokage apalah namanya itu tadi. Ada 4 Wali kota. Udah 4 wali kota. Udah oke, sudah ada regenerasi itu. Tapi saya yakin tentu kita semua belum puas dengan adanya regenerasi itu, yang artinya masih banyak yang harus kita benahi dari yang generasi mudanya, bahkan sampai yang beragam dari berbagai macam latar belakang itu kan, nggak harus yang latar belakangnya sains, nggak harus yang ya pokoknya dari berbagai macam tuh bisa masuk juga dari regenerasi. Yang kedua, yang 1A itu 1B tentang sejarah yaitu ya kita sudah tahu kan tadi, yang mungkin teman-teman yang di sini paham gitu kan. Generasi selanjutnya mungkin belum paham, belum tahu bagaimana sebenarnya urutan ataupun batu-batu loncatan atau batu fondasi yang telah dibangun oleh teman-teman tadi. Misalkan Cak Yudi Supriyadi tentang pemantapan dari organisasinya awalnya yang ya baru pertama kali, itu bagaimana kiprahnya, itu memang perlu ditulis mungkin ya untuk generasi, untuk yang keperusahaan sekarang. Jadi semua supaya nguri-nguri sejarahnya gitu kan, supaya tahu nggak hanya kita aja, budaya kita sudah tinggalkanlah budaya lisan. Mungkin tahu Cak Yudi dulu kepengurusannya apa sih, apa itu suatu khasnya itu apa. Cak Ham mungkin sudah mulai berjejaring ya, bahkan sampai terpilih menjadi pemuda idaman Sidoarjo mungkin ya saat itu, dengan karismanya gitu kan, sampai segitunya. Cak Ipul dengan inovasinya, dengan edukasinya kan, sampai udah merambah ke teknologi, ada webnya kan, ada apps-nya, itu sudah mulai tersentuh teknologinya. Nah itu semua kan ada milestone yang perlu dituliskan di sejarahnya. Termasuk juga tadi Bapak Ketua yaitu Cak Arga kita menyebutkan ada anggota kehormatan. Apakah itu hanya formalitas? Bagaimana peran kepengurusan itu bisa mengoptimalkan atau setidaknya menghubungi anggota-anggota kehormatan tadi, minimal memberitahukan bahwa kita sudah punya kepengurusan yang baru, atau minimal setahun sekali kirimlah entah kalender, entah print-printan fotografinya. Mungkin Cak Joshua merelakan fotonya digunakan kemudian diedit ada tulisan SAC selamat tahun baru atau apapun, selamat apa, supaya nyambung silaturahim, tidak hanya terpasang
tanda kutip hanya anggota kehormatan gitu kan. Jadi ada sesuatu bingkisan nggak harus mahal kan itu ya. Oke, sorry. Cak Joshua pasti karyanya mahal, tapi maksud saya bukan sesuatu barang yang harus kita beli gitulah dengan harga yang wah kita kirim bingkisan, enggak. Sesuatu mungkin yang khas gitu kan, yang unik. Wah, karyanya SAC nih. Itu contohnya karyanya Cak Joshua. Mungkin teman-teman yang lain mungkin juga punya karya yang lain. Ini hanya selintas saja, nanti mungkin bisa dikoreksi. Itu 1A 1B-nya. Yang kedua memang tadi sudah sebutkan adanya, saya udah mengapresiasi adanya riset tidak hanya yang hardcore-nya aja, misalkan yang teknologinya Cak Jaiful, tentang astrofotografinya Cak Jos, juga tentang yang sejarah. Saya kan dengar itu yang di sini katanya suka sejarah ya, Cak Dana gitu ya. Nah, sejarah itu mungkin bisa dituliskan, meskipun kita sebenarnya klub amatir yang tidak ada kewajiban untuk memproduksi sebuah riset, tapi nggak ada salahnya dong kita agak sedikit serius ke situ. Itu yang kedua. Yang ketiga ini yang paling penting sebenarnya, yaitu jangan lupa outreach-nya atau penyuluhannya. Nah, itu penyuluhannya itu jadi tadi memang kendala ya, kendala, tapi kita bisa ubah kendala ini dalam masa pandemi ini kalau kita mampu berinovasi menjadi sebuah peluang. Jadi yang outreach-nya yang A, jadi tadi tentang website-nya mungkin itu kita gerakkan karena masa pandemi, medsos tentang infografis, mungkin infonya cuma sedikit aja kan, tentang tahukah kamu bahwa bla 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 bla, cuma sedikit aja, jangan terlalu banyak, karena tipikal medsos kan tidak terlalu lama-lama, sedikit tapi rutin gitu kan, bisa mungkin punya program itu yang A3. Atau yang 3B-nya mungkin yang lebih menjangkau semua ya. Teman-teman di sini mungkin sudah pernah dulunya berinteraksi dengan saya waktu itu untuk ke teman-teman yang tunanetra. Nah, ini mungkin lebih inklusif, lebih menyasar ke banyak orang gitu kan. Saya rasa di Surabaya itu jangan hanya kita tanda kutip asik dengan circle kita sendiri. Cobalah ke tempat lain. Tadi ada contohnya disabilitas, tapi maksud saya inklusif itu bisa banyak hal. Misalkan yang teman-teman yang tidak punya akses ke tempat ataupun susana teleskop misalkan, yang mungkin mindsetnya mungkin belum ke situ, misalkan teman-teman yang jalanan, mungkin yang teman-teman yang secara ekonomi kurang gitu kan, kalau nggak salah dulu pernah punya program ke kampung gitu kan. Nah, itu yang mungkin perlu ya, kalau sekarang nggak susah, itu perlu dipikirkan bagaimana menjangkau ke semua. Kalau ke sekolah udah bagus kan, tapi kan tidak semua itu harus formal ke sekolah. Ada sesuatu hal yang harus kita kejar lebih jauh lagi. Mungkin daerah-daerah yang remote area mungkin bisa, apalagi kita dengan jejaring ini SAC-nya. Itu sih sebenarnya yang untuk jadi organisasi riset sama penyuluhannya, outreach-nya. Ya, target besarnya mungkin kan kita masih planetarium Jatim kan, tapi ya jangan terbebani seperti itu karena kondisi sekarang sangat dinamis, mungkin prioritas berbeda, tapi saya rasa 3 hal itu dikuatkan dahulu yang saya rasa nanti akan terbayarkan usahanya. Sekali lagi saya tidak punya pantun karena tadi sudah habis ya, belum stok lagi, nanti nunggu stok dari Cak Ibul atau yang lain. Oke, tapi boys cafe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SAC Boys nih, Cak. Ya, untuk menanggapi itu tadi mungkin ya, mau saya kan soalnya ada ini kan di Mojokerto ada daerah untuk anak-anak jalanan. Mungkin kalau mau sih teman-teman ke sana lagi. Dulu kan pernah ya Cak Ipul ya, waktu kepemimpinan Cak Ipul itu saya undang untuk ke sana untuk ngajar anak-anak jalanan, berjalan dengan lancar sih. Cuman ya itu, anak-anak seneng kalau diajak untuk praktek-praktek seperti itu. Nah, lanjut ya ke susunan acara selanjutnya. Ada pesan dari Ketua SAC yang pertama. Silakan Cak Yudi Supriyadi.
Nah, aku pengen tahu nih, kepengurusan pertama itu seperti apa sih? Soalnya kan harus di-refresh terus-terusan, karena memang jaraknya, saya waktu itu memang belum ada, cuman tahu sedikit dari Ning City. Silakan Cak Yudi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama kita ya Allah Subhanahu wa taala atas kumpulnya teman-teman walaupun di jalur dunia maya ya. Tapi semangatnya tetap. Yang kedua yang saya hormati Cak Yudiakto selaku pembina sekaligus pendiri SAC yang kami banggakan teman-teman ketua yang cukup semangat mengawal SAC sampai pada usia ke-15 tahun. Dan yang saya cinta itu para anggota-anggota baik yang lama maupun baru agar tetap semangat untuk mengibarkan bendera SAC. Untuk sambutan malam ini ada beberapa poin yang saya sampaikan dalam perjalanan SAC, yaitu pertama tentang sejarah, kedua tentang kekinian, dan ketiga tentang masa depan. Secara SAC mungkin ya, itu tadi saya sempat setuju dengan Cak Yudiakto, mungkin terkait dengan dokumentasi sejarah perjalanan SAC. Mumpung masih 15 tahun ya kita ke jalan, mungkin sejarah-sejarah di SAC masih tertera di dunia digital. Nah itu kalau bisa itu dikumpulkan lagi lah, artinya dokumen-dokumen kecil-kecil itu agar besoknya generasi penerus kita tahu sejarah awalnya. Sejarah awalnya SAC itu mungkin izin Cak Yudiakto ya, lupa tahunnya ya, awal-awal tahun itu kita berkomunikasi pada saat Cak Yudiakto masih studi di Amerika ya. Di Amerika kita masih menggunakan milis. Itu kita sering tiap hari berkutat di milis itu. Akhirnya memang SAC sebenarnya sih sudah ada ya, embrionya SAC itu ada, namanya Surabaya Astro kalau nggak salah itu. Tapi istilahnya orang-orangnya kurang. Akhirnya saya gabung di situ untuk mewujudkan secara nyata SAC di Surabaya. Akhirnya saya kontak sama teman-teman HAC, kalau nggak salah yang almarhum apa namanya Maryani saya dan sempat berkunjung ke rumah saya. Terus ada anggota baru juga waktu itu, sekarang mungkin di teman-teman itu di Brawijaya sekarang nggak salah. Ada tiga ya, setiap hari ngamati langit dan terus gitu. Akhirnya saya berkeinginan untuk beli teleskop gitu. Ya waktu itu beli di luar negeri kan susah gitu. Ya ada di Jakarta, nah itu sebagai alatnya itu ya Mbak Omni itu ya. Nggak tahu barangnya sekarang gimana itu. Itu akhirnya agak masa Cak yang rumahnya penilai itu ya. Siapa namanya? Pak Zain. Apa lupa saya itu. Fauzani. Ya, Fauzani itu. Saya kontak-kontak. Akhirnya muncullah satu sosok namanya Toyib. Nah, itu. Cak Toyib itu mobilitasnya tinggi. Kontak dengan saya, Cak ya. Izin untuk menggerakkan roda SAC di Surabaya. Monggo silakan. Nah, itu. Akhirnya SAC di bawah kendali Cak Toyib ini
bergerak cepat ya, berkembang. Ya, terbentuklah sebuah organisasi ya, organisasi pertama itu. Yang kebetulan yang diamanai saya dengan Cak Toyib atau sebagai sekretaris jenderalnya. Tapi tetap kendali mobilitas SAC di tangannya Cak Toyib. Ya kita punya program. Pengalaman dari HAC itu kita ambil. HAC kan gini, ketuanya itu sekali ketua akan dipilih seumur hidup, tapi jangan di SAC ya, harus ada pembatasan satu periode berapa tahun. Nah itu kita buatkan lah semacam tata cara untuk step regulasi. Yang kedua, ketuanya Hamam, terus berjalan berkembang ya. Program-programnya itu waktu zaman itu virus ya, untuk menyebarkan semangat SAC-nya, pembentukan komunitas astronomi di sekolah-sekolah itu. Selanjutnya ketua itu dipegang Cak Saiful sampai malam ini saya dilanjutkan dengan ketua Cak Catur ya. Ini untuk teman-teman yang diberi amanah sama SAC untuk mengembangkan SAC, jangan merasa minder. SAC itu kan tadi sudah diakui, pernah diakui NASA, pernah diakui ilmuwan Indonesia. SAC itu tonggak pertama di Surabaya dan Jawa Timur. Teman-teman SAC kan banyak nyebar. Itu yang kemarin saya maksudkan, itu nyebar-nyebar. Ada benang merah SAC di tiap-tiap komunitas. Jadi saya harapkan Cak Catur dengan kabinetnya tuh jangan merasa minder. Kita boleh kalah alat, tapi kita harus menang semangat. Walaupun sekretariat kita dulu tuh di bawah langit, artinya belum terakomodir. Nah, semangat inilah yang membuat saya juga ikut semangat, walaupun secara keaktifan saya kurang, tapi sering mendorong teman-teman, ayo buat acara, kasih reward monggo, semangat terus. Karena ada tujuan kita, yaitu di Surabaya, Jawa Timur itu atau secara umum ilmu astronomi kan kurang kenal. Ya, dengan komunitas SAC itu mungkin mudah-mudahan kita bisa menyentuh, terutama di masyarakat sekolahan itu. Ya itulah, ini tantangan. Akhirnya berkembang akhirnya menjadi satu cita-cita kita, yaitu pembentukan planetarium ya. Nah, planetarium itu cita-cita besar, tapi perjuangannya cukup panjang. Saya juga memaklumi. Tapi semangat itu kita tetap kita sebut agar mudah-mudahan lah terwujud itu. Makanya saya juga, kalau walaupun saya sudah di luar, tapi tetap kalau mau di luar ngomong tentang astronomi mesti SAC-nya saya juga punya teman-teman di yang saya ngomong, Pak, saya juga punya teman kan anggota komisi ya di Surabaya. Kalau diskusi apa caranya supaya SAC itu masuk ke jalur, istilahnya idenya SAC masuk itu untuk cita-cita kita membentuk penataan akademi itu. Kita diskusi dengan para politisi, tapi tidak mewarnai SAC ke dunia politik, tapi cita-citanya SAC kita masukkan itu. Terus setiap orang sama dengan dunia pendidikan, perlu enggak sih Pak Nurdin? Saya tekankan, saya arahkan, pasti perlu, karena triggernya seseorang untuk memasuki dunia astronomi ya harus mengenal secara
visual dulu habis. Tapi setelah film-filmnya dulu tentang itu. Semangatnya tentang itu harus dijaga. Nah, untuk kekinian ini, periode sekarang ini, kita lihat sendiri komunitas-komunitas astronomi amatir begitu menyebar semua itu. Waktu zaman dulu kan masih belum ada, cumanya ada kan HAC, SAC, Jogja, nah, munculnya terus Solo. Sekarang lihat perkembangannya, yaitu mungkin salah satu sumbangsinya SAC ke situ. Kita interaksi dengan dunia media, dibaca teman-teman, akhirnya menjadi pemicu di teman-teman di daerah itu, menjadi komunitas-komunitas baru di daerah-daerah itu. Muncullah SAC Mojokerto ya, saya kan menamakan SAC Mojokerto lah gitu. Di Sidoarjo, bahkan pernah kita kontak dengan teman-teman di Makassar, di Nusa Tenggara gitu. Nah itu harus kita nilai bahwa itu sumbangsi SAC gitu. Makanya SAC itu harus bangga gitu. Nah, perkembangan itu kan sudah dunia teman-teman ilmuwan sudah melirik tentang komunitas-komunitas kita. SAC pernah jadi bahan perbincangan di dunia istilah komunitas-komunitas ilmuwan. Kita sudah interaksi dengan para ilmuwan di lapangan. Itu artinya SAC itu diakui gitu loh. Makanya saya pesankan janganlah jamin SAC itu tonggak itu. Dan berkembang lagi, ada komunitas baru yang mungkin levelnya lebih luas mencakup provinsi yang sekarang dikendalikan sama Cak Toyib. Cak Toyib itu siapa? Orang SAC kan? Nah itu loh, dipercaya megang di tingkat Jawa Timur, tapi komunikasinya sampai seluruh Indonesia. Itu menjadi bangga. Itu kekinian perkembangan sekarang. Terus kedepannya itu, untuk yang kedepannya itu harapan saya buatlah program yang kemarin tetap dilanjutkan kegiatan rutin. Carilah salah satu kegiatan yang sifatnya, karena satu periode itu ada satu titik sasaran gitu. Di samping kita tetap mengkampanyekan Manut Nurul itu satu titik aja, satu atau dua program yang bisa mengena. Satu tembakan bisa dirasakan paling tidak satu Jawa Timur, satu provinsi atau bahkan Indonesia. Yang selanjutnya tetap komunikasi sama itu dunia pendidikan. Saya harapkan SAC punya dalam istilahnya itu hubungan hablum sama hablum nas ya, hubungan horizontal sama vertikal. Artinya gini, hablum nas itu kita berhubungan secara horizontal, kita berhubungan dengan teman-teman komunitas yang di daerah, kita berkomunikasi dengan dunia pendidikan yang dengan komunitas yang lain, tapi hablum itu ke vertikal, ke pemerintahan, kita komunikasi ke lembaga lapan, kita komunikasi ke pejabat-pejabat lah, agar cita-cita kita itu bisa nyambung gitu. Kalau katakan di vertikalnya ditanya mana masyarakatmu, kalau nggak ada ya kan juga kurang nganu. Tapi kalau yang di komunitas astronomi itu banyak, ditanya mana komunitas itu Pak, banyak, Mojokerto, Sidoarjo itu. Yes. Kalau masyarakat astronomi itu sudah banyak, mungkin pemikiran kita bisa diterima sama pejabat vertikal kita yang dengan pejabat pemerintahan itu. Oh memang dibutuhkan mana itu. Saya tetap berjuang di jalur komunitas politisi, karena saya juga punya teman-teman belajar begitu. Kita komunikasi dengan itu. Nah, itu saya harapkan untuk pengurusan yang baru itu jangan minder. Tetap SAC itu mbahnya astronomi amatir di Jawa Timur lah.
Kalau di atas ada vokalis, itu sebagai apa istilahnya menjembatani antar komunitas amatir di Jatim. Fokus kita mungkin ya, saya sarankan fokus kita tetap di area Surabaya. Kita kembangkan lagi virus-virus untuk pembentukan klub astronomi amatir di tingkat-tingkat sekolahan itu. Kalau bisa ya gurunya itu diajak komunikasi, diajak kalau membentukkan klub, SAC kita dibantu lah, membantu pembentukan itu. Kalau di Surabaya komunitasnya di tiap-tiap sekolah punya, itu lebih bagus. Ya ini yang terakhir Pak ya, Mas Cak Daning, terutama ketua yang baru. Kalau mungkin komunikasi dalam dunia organisasi kadang sepi, kadang rame. Nah. Ya kalau kita sebagai senior sampai butuh pemikiran, bolehlah silakan kontak dengan saya, dengan senior-seniornya untuk berkomunikasi ke depannya. Jangan sungkan-sungkan. Biasanya, Cak, aku yang anu Cak, jelek. Dan ini mau golak duit tak. Untuk SAD saya selalu terbuka gitu. Karena saya ikut istilah mengawal lah, ikut mengawal SAD itu eman kalau saya tinggal geledak gitu. Saya harus wajib dan punya tanggung jawab untuk menghidupkan. Jangan khawatir di catur, jangan khawatir. Senior tetap pendukung. Saya setiap hari kan tetap mantau terus kan. Itu kepedulian saya tetap dengan SAD itu. Jangan sungkan-sungkan telepon saya, Cak, gini-gini aja. Ya nanti kita ngomong ayo. Bahkan kemarin, Cak Toyib, ayo kumpul-kumpul. Tapi teman-teman yang senior juga berilah dukungan ke caca-caca ning sing junior. Terutama Mas Toyib, Cak Amam, Cak Saiful, support teman-teman yang itu aja Pak saya. Itu pandangan saya, saran saya untuk ke depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cak Yudi. Kalau tanpa Cak Yudi juga mungkin saya tidak bisa ketemu juga dengan SAC. Kalau saya sendiri dulu tahu SAC itu dari Safari Tele waktu ke Mojokerto. Dari situ akhirnya saya lebih aktif untuk ikut kegiatan astronomi. Oke, selanjutnya pesan dan kesan dari ketua kedua, Cak Ham. Halo Cak Ham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Cak Ham. Loh, giliran gue, Cak Yudi dulu loh. Duh, sudah waktunya kamu, Cak. Ayo. Ini ketua kesayangan saya ini, soalnya saya baru gabung waktu kepemimpinannya Cak Ham. Cak Ham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ya baru gabung nih, baru pulang hujan-hujan. Tidak dimaafkan. Nah, tidak dimaafkan. Wani piro. Diampuni. Tadi nggak sempat nyimak daftar kepengurusan sama program-programnya sudah disusun ya? Sudah, telat nunggu ngarep boleh mulai. Ya wes telat flashback kok. Ya wes pertama saya ucapkan selamat untuk Cak Arga Catur dan kepengurusan yang baru. Juga terima kasih banyak buat kepengurusan yang lama dari Cak Saiful dan kawan-kawan, Ninggalo dan kawan-kawan telah membawa estafet SAC ke arah yang lebih maju lagi, lebih berkembang biak, lebih berkembang pesat maksudnya.
Dan mohon maaf juga karena sebagai pembina pada periode kemarin belum banyak bisa berkontribusi. Saya rasa sudah banyak yang disampaikan oleh Cak Yudi dan itu semua juga yang tadinya mau saya sampaikan. Jadi sudah diwakili oleh Cak Yudi. Mungkin saya cukup menambahi dikit saja karena perkembangan kita memang saat ini terhalang oleh pandemi ini ya. Jadi kegiatan juga sulit. Padahal kita komunitas itu yang paling utama kan kumpul-kumpulnya. Walaupun kita mungkin bukan profesional ya, tapi kekuatan utama kita kan dari komunitas itu besar sekali. Kita juga sudah bekerja sama dengan banyak lembaga, lembaga pendidikan sampai 8 juga dan lembaga falakia dan sebagainya. Saya harap ini ke depan juga tetap bisa dijalin dengan lembaga-lembaga tersebut. Saya juga beberapa kali dijapri sama guru-guru yang dulu kita sering berkunjung ke tempat mereka. Mereka juga bilang, Mas kangen ini udah lama nggak belajar bareng SAC. Dan mereka itu berharap juga ada terobosan gitu loh dari kita. Mungkin bikin semacam video atau pengembangan di teleskop Go to School yang selama ini kita jalankan. Yang kedua, mungkin saat ini dari anggota sudah banyak yang senior, jadi saya harap Cak Arga Catur ini nggak sungkan seperti yang dikatakan Cak Yudi tadi, kalau butuh bantuan atau apa, bilang aja nggak apa-apa, nggak usah sungkan karena kita bangun komunitas ini kan bareng-bareng juga. Jadi saya harap juga yang senior itu juga tetap aktif. Jadi nggak kebanyakan veteran terus berharap mewanti-wanti ini kegiatannya apa ya, ini kegiatannya apa, tapi juga ikut tetap aktif berperan membangun SAC ini. Kita tahu perkembangan astronomi, komunitas astronomi di Indonesia juga berkembang pesat ya. Di Jawa Timur terutama juga sangat banyak sekali. Dan nggak sedikit itu juga banyak yang dulunya juga dari anggota-anggota SAC yang mengembangkan ke daerahnya masing-masing. Komunikasi juga saya harap dari Cak Arga Catur dengan komunitas-komunitas yang lain juga bisa terus terjalin dengan baik dan kita bisa berkolaborasi dengan komunitas lain maupun lembaga-lembaga pendidikan ataupun LAPAN dan sebagainya itu enggak terputus ya. Mungkin sedikit itu aja yang bisa saya sampaikan dan harapan-harapan dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Ham. Iya sebenarnya sih memang kalau pandemi kayak gini memang harus lebih mengoptimalkan yang online ya. Seperti saran Cak Yudiakto tadi. Kalau bisa sih memang harus memaksimalkan itu. Sebenarnya dari sekolah-sekolah juga
Ada kemarin itu yang sempat minta untuk bikin video online gitu sih, bareng-bareng. Tapi nggak tahu, nggak ada follow up lagi. Ya mungkin bisa dibuat agenda ya, Cak Arga ya. Selanjutnya, pengumuman event astronomi spektakuler 2021 dari Cak Dana. Ini Cak Dana, wakil SAC yang baru. Kamu kan mohon izin share screen dulu. Silakan ya. Share onde-onde juga boleh. Nah, pun sampun Udah-undenya gede lihat banget. Iya, udah-undenya banyak. Nah, Bulat. jadi saya mulai ya. Ini peristiwa-peristiwa astronomi ini saya cari dan saya agak gimana ya, nggak punya spare waktu banyak buat lebih research lebih lagi lewat biasa stellarium gitu. Ini mungkin ada teman-teman yang lebih paham atau ada kesalahan jadwal bisa dikoreksi nantinya di grup saja ya, biar nggak makan waktu di sini. Itu. Ya, Makan onde-onde aja. aduh. Nah ini onde-onde ini. Bercincin onde-ondenya. Nah, ini selanjutnya ini yang berhubungan dengan matahari. Loh, kok melaku dewi? Yang berhubungan dengan matahari. Loh, cak. Kok melaku dewi iki? Ada kesalahan. Sampe dorong iku maca pantun, mlaku-mlaku nang tunjungan. Ngono sik lho. Melaku dewi. Ada pembatasan nih. Masih dilarang ya jalan-jalannya. Larang mahal ya, mahal banget jalan-jalan dilarang. Ya ini yang selanjutnya ini berhubungan dengan matahari. Nanti ada gerhana matahari. Bisa dicatat tanggalnya, gerhana matahari total di 26 Mei dan 4 Desember. Gerhana matahari tahunannya, annual itu di 10 Juni. Tapi sayangnya saya lihat itu nggak bisa apa ya, lewat di Indonesia gitu loh. Kita nggak bisa lihat. Kita harus pergi ke daerah-daerah utara. Itu gerhana matahari total sama tahunan. Yang satunya itu di daerah selatan pokoknya. Dan sayangnya di tahun ini kita nggak kebagian lagi. Karena kalau kebagian lagi sudah daerah kekenyangan. mana? Utaranya daerah mana? Kalau nggak salah di daerah Amerika, Jepang, terus satunya itu mana gitu. Kalau yang di daerah selatan itu lewat Oceania kalau nggak salah. Saya agak lupa. Berarti terima kasih ya. Berarti programnya SAC ini untuk jalan-jalan ke sana. Terima kasih ya. Alhamdulillah, semoga sudah berakhir pandeminya. Jaluk dana Cak Yudi Supriyadi ya. Astagfirullah. Pecel air. Jaluk sangu. Kemudian itu biasa ini juga tahunan equinox sama solstice di tanggalnya biasalah sekitar 20-an Maret. Terus juga 22 September untuk equinox, sedangkan solstice-nya di 21 Juni dan 21 September. Ini apa ya? Biasanya di dekat-dekat Maret juga ada event, kita punya event Surabaya tanpa bayangan begitu. Di sekitar tanggal 11-an kalau nggak salah. Ini equinox ini dan solstice ini apa ya? Salah satu penanda bahwa matahari itu obah-obah, umek gitu. Bosone Surabaya aja. Surabaya Astronomy Club kok ya. Ya, yang selanjutnya itu Merkurius. Merkurius ini apa ya? Kan salah satu objek buruan juga yang banyak dicari gitu. Terutama para astrofotografer yang apertur teleskopnya besar-besar kan bisa kelihatan lebih jelas gitu. Itu kita bisa tunggu di barat, di bagian barat setelah matahari terbenam. Itu
Iya, setelah matahari terbenam kalau nggak salah itu apa ya? Elongansi paling besar di barat di tanggal 6 Maret, 4 Juli, juga 25 Oktober. Sedangkan sebaliknya di elongansi terbesar di timur, arah timur itu 24 Januari, Mei, 17 Mei, dan 14 September. Ya mungkin bagi apa ya fotografer SAC yang pengen mengabadikan planet ini dicatat dulu tanggalnya. Yang selanjutnya Venus, ini Venus saya cuma dapat tanggalnya itu 2 di yang elongansi terbesar di timurnya itu tanggal 29 Oktober, sedangkan yang di barat itu tanggal 6 Maret. Saya agak lupa ketinggian puncaknya berapa. Nah, ini bumi ini agak sedikit unik ya. Loh, kenapa kok event astronomi apa di bumi kira-kira? Nah, itu namanya adalah Da Vinci Glow. Da Vinci Glow ini saya juga baru tahu istilahnya. Kemarin itu kan biasanya juga bahasa tembung gitu. Nah, itu bagian yang biasanya kan bagian yang nggak tersinari oleh matahari itu ya nggak kelihatan gitu. Nah, di Da Vinci ini biasanya apa ya? Sebenarnya tanggalnya ini nggak harus ya April dan bulan Mei, tapi bisa di tanggal-tanggal lain. Cuman yang saya lihat yang paling optimal munculnya itu di tanggal-tanggal 8 April dan 15, terus tanggal 6 Mei dan tanggal 14. Apa ya? Itu biasanya munculnya karena kondisinya bulan bunga atau bulan sabit. Beralih ke planet merah. Ya, ini Mars ini ada apa ya? Titik terdekat dengan Apogee itu atau saya agak lupa antara titik terdekat dengan matahari atau dengan buminya. Kalau nggak salah sih dengan matahari harusnya. Itu tanggal 20 September. Nah, ini sekali lagi kalau Mars ini kan objek menarik ya buat di foto. Mungkin teman-teman seperti Cak Jo, Cak Abian mungkin bisa berburu di tanggal-tanggal sekian. Nah, ke apa ya? Planet terbesar nanti ada oposisi Jupiter di tanggal 20. Istilahnya waktu paling cocok buat motret karena posisi Jupiternya di oposisi. Kemudian di planet bercincin yang jadi apa ya? Logonya SAC, jadi simbolnya SAC juga sama, ada oposisi di tanggal 2 Agustus. Kemudian Uranus itu juga oposisi di tanggal 5 November. Ini nanti saya share lagi lah dalam bentuk PowerPoint atau video nanti terserah teman-teman. Neptunus juga ada oposisi di tanggal 14 September. Dan apa ya planet-planet tadi di luar bumi itu paling cocok dipotret saat oposisi, sedangkan yang di dalam bumi paling baik dipotret saat elongansi terbesarnya. Ini bonus saya ambil yang apa ya sering dan paling banyak zenital hour ratio atau apa itu rate-nya itu ada hujan meteor. Saya ambil hujan meteor Lyrid di tanggal 22 April, Eta Aquarid 6 Mei, Perseid 12 Agustus. Perseid ini sekitar 100 ZHR itu. Orionidnya di tanggal 21 Oktober, kalau nggak salah sekitar 120 atau 110 Orionid. Yang Geminid ini tanggal 14 Desember, jadi di akhir tahun. Mungkin waktu liburan juga, pandemi sudah usai, kita bisa apa ya, setelah party, lihat meteor gitu, Geminid. Dengan ZHR-nya sekitar 140-an, 120, 140. Ya, yang belum tahu ZHR, apa sih ZHR itu? ZHR itu Zenital Hour Rate atau apa gitu. Saya agak lupa. Jadi intinya itu seberapa banyak meteor yang
bisa terlihat di selama durasi 1 jam. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan lain nanti bisa ngobrol-ngobrol di grup begitu. Ya, terima kasih Cak Ning Ning. Oke, Cak Arda, Cak Dana. Selanjutnya sudah sampai akhir acara. Ada penutup dan doa dari Cak Ip. Apa ini? Masih pengen ngobrol bareng-bareng ya? Ditutup dulu langsung ngobrol. Apa lanjutkan bahas event astronominya dulu atau gimana? Sesuai random aja, Nek. Oh ya. Berarti sekarang penutup dan doa dulu ya. Selanjutnya kalau mau ngobrol dilanjut setelahnya aja. Silakan Cak Ip. Monggo, Cak. Ya, sebentar. Oke. Ya, tidak terasa ya kita sudah berada di ujung acara. Tadi juga beberapa Pak Yudi sudah pamit. Ini terima kasih juga khususnya kepada pembina kita, Cak Yudiakto yang masih menyempatkan waktunya di tengah kesibukan. Ya. Banyak mahasiswanya ini kayaknya yang mulai ujian dan lain-lain. Cak Ham juga. Ya. Cak Ham juga ada. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya hujan-hujanan. Cak Saiful, Cak Joshua dan teman-teman yang lain. Ya, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa dan bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa guna meminta ridho ya, dan kita berharap untuk selalu mendapatkan limpahan rahmat khususnya kepada para pengurus SAC periode yang baru ini 2021-2024. Mari kita mulai doa bersama secara virtual. Dengan menyebut asma-Mu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur bagimu Tuhan sekalian alam. Pada kesempatan yang baik ini kami bersama-sama menundukkan kepala seraya bermunajat kepadamu atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Mu dalam prosesi serah terima jabatan pengurus Surabaya Astronomi Club masa bakti 2021-2024. Semoga acara ini senantiasa Engkau ridhoi dan Engkau berkahi. Wahai Tuhan kami, Tuhan Yang Maha Esa, sesungguhnya Engkaulah satu-satunya yang dapat membimbing kami dalam memantapkan hati dan langkah kami untuk dapat melaksanakan dan mewujudkan tujuan mulia dari komunitas ini. Wahai Tuhan Yang Maha Bijaksana, berilah kebijaksanaan, kekuatan iman, kejernihan pikiran, dan kesehatan bagi kami, khususnya bagi para pengurus SAC yang baru, sehingga mereka dapat menjalankan komunitas ini dengan baik sesuai dengan petunjuk-Mu, untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan edukasi terhadap masyarakat, khususnya untuk anggota SAC sendiri. Wahai Tuhan kami, Tuhan Yang Maha Adil, berikanlah kami semua kemampuan untuk dapat melaksanakan setiap amanah yang diembankan kepada kami, sehingga apa yang menjadi setiap langkah dan tingkah laku kami nantinya dapat membawa kemaslahatan dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Berikanlah kami kekuatan untuk dapat menjalankan setiap tugas yang diserahkan dan penuh tanggung jawab, jauh daripada kesombongan dan keangkuhan, serta selalu menjunjung tinggi norma, harkat, dan martabat sebagai insan ciptaan-Mu. Wahai Tuhan kami, Tuhan Yang Maha Kuasa, penguasa jagat raya, dengan kuasa-Mu, kami mohon bimbingan agar kami, para pemimpin kami, para anggota kami, khususnya para pengurus SAC, baik yang sudah purna tugas maupun yang baru saja dilantik, dapat berjuang untuk kemajuan SAC dalam menghadapi setiap tantangan yang akan datang. Amin. Wahai Tuhan kami, Tuhan Yang Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami,
dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Semoga dengan berkah keluasan, ampunan, dan kasih sayang-Mu, Engkau dapat memaafkan kami, memberi petunjuk pada kami, dan senantiasa membimbing kami, khususnya dalam melewati ujian berupa pandemi COVID-19 yang masih menghantui kehidupan kami. Wahai Tuhan yang Maha Melindungi, sesungguhnya kami mohon perlindungan kepadamu dari mara bahaya, balak dan bencana, kesukaran dan keburukan, karena kami sadar bahwa tak ada daya dan upaya melainkan hanya dari-Mu. Wahai Tuhan yang Maha Mendengar, kabulkanlah doa dan pinta kami, karena sesungguhnya hanya Engkaulah Zat yang Maha mengabulkan doa. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman sekalian. Itu tadi doa dan sekaligus penutup. Saya kembalikan kepada Neng Ainur selaku moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Cak Ip. Boleh kita foto bersama dulu meskipun cuman online kayak gini buat kenang-kenangan ya Sertijab tahun ini. Silakan dinyalakan semuanya. Yang moto siapa ini? Cak Farid. Screen cap. Cak Abian, Cak Iwang, Cak Arga, Neng Siti, Neng Ulfa, Neng Catur, monggo. Saya boleh. Nah ini nama saya ada dua, yang satu tuh CCTV. Satunya komputer, satunya HP. Ngerasa anu itu garasi. Cak Iwang. Loh. Cak Arga loh. Cak Arga malah di Cak Arga ini. Nah. Ayo ya, difoto sama Cak Yip nanti. Neng Siti. Nah. Neng Ainur yang itu ya, yang hitung ya. Oke. Sudah siap semuanya? Ya. Neng Siti. Dihitung. Tembok aja, Neng. Dihitung. Ini saya udah ngitung sampai 17 ya. 17 depan. Gak dapat makanan loh nanti loh dari konsumsi loh. Onde. Tembok ini sama ya temboknya. Neng Siti main sama Milo terus, Nek. Oke, langsung aja ya. Loh, Neng Ulfa malah hilang. Ayo, Neng. Sudah? 3, 2, 1. Oke, mau lagi silakan. Sudah? Ayo lagi. Nanti dipilih. Jempolnya dong. Oke. Sudah? Mau apa jempol? Loh. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Cheese. Sudah. Terima kasih banyak ya kehadirannya teman-teman. Yang masih mau ngobrol, silakan tetap ngobrol di sini. Mungkin masih ada yang mau dianu. Kalau sudah ada kegiatan lain, boleh melanjutkan kegiatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.